Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang evolusi makna masjid dalam Al-Quran. Nah, mungkin kita udah nggak asing ya dengan kata masjid sebagai tempat ibadah orang muslim. Tapi tahukah kita bagaimana fungsi masjid pada zaman Rasulullah? Atau bagaimanakah Al-Quran menjelaskan kata masjid tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kata masjid? Nah, masjid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sajada yasjudu sujudan, yang artinya adalah tempat sujud dalam beribadah kepada Allah atau tempat untuk mengerjakan sholat. Atau juga bisa kita artikan sebagai merendahkan diri kepada Allah. Nah, kata masjid ini mengalami perubahan, ya, mulai dari periode Mekah yang mana penggunaan kata masjid ini masih menyerang pada makna tempat ibadah secara umum atau universal, gitu, yaitu sebagai tempat suci yang dijadikan oleh para pemeluk agama untuk mengekspresikan ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada masa periode Madinah, kata masjid sudah mengalami penyempitan makna, yaitu sebagai tempat yang dijadikan oleh umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Nah, apa aja sih ayat-ayatnya tersebut? Oke, akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama yaitu adalah pemaknaan masjid dalam surat-surat Makkiyah, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Jin ayat 18 yang berbunyi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Nah, surat Al-Jin ini bertujuan untuk mengajak, ya, menyampaikan ajakan keimanan, penegasan tentang kebangkitan, ancaman bagi orang kafir, dan ganjaran bagi mereka orang yang beriman, serta memberi motivasi bagi Rasul dan para pengikutnya agar tetap konsisten dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, sedangkan makna masjid, masajidah, ya, dalam ayat dalam surat Al-Jin ayat 18 ini yaitu merujuk pada seluruh permukaan bumi, baik di sisi timur ataupun di sisi barat gitu. Nah, oleh karenanya tadi ya yang disebutkan sebelumnya bahwa pada periode Makkiyah ini kata masjid masih bersifat universal, yaitu permukaan bumi, baik dari sisi timur maupun sisi barat. Nah, didukung juga oleh pernyataan dari Muhammad Al-Ghazali yang menegaskan bahwa ayat ini ya berbicara tentang cara pandang dunia yang tanpa sekat sebagai prinsip dasar Islam. Sebab ya Islam tidak pernah mempetak-petakan wilayah geografis yang mana menjadi daerah Islam ataupun wilayah kafir. Ayat yang berikutnya yaitu terdapat di surat Al-Kahfi ayat 21 yang berbunyi وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar
dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Nah, istilah masjid pada ayat di atas itu merujuk pada bangunan suci yang dijadikan objek ziarah spiritual. Maksudnya apa sih? Nah, dalam tradisi Arab itu, mengunjungi tempat suci dianggap dapat mendatangkan berkah dan memberikan penguatan moral bagi kehidupan bisnis dan sosial mereka. Nah, perjuangan Ashabul Kahfi sangat berkesan bagi bangsa Arab, sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang dapat memberikan berkah tersebut. Karena keberkahan yang ada dalam diri mereka menjadikan peninggalan mereka pun dianggap juga dapat memberikan keberkahan. Nah, makanya ya, kata masjid dalam surat Al-Kahfi ayat 21 ini merujuk pada peninggalan Ashabul Kahfi yang dianggap memiliki kesucian dan keberkahan. Seperti itu. Ayat berikutnya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata masjid dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 ini merujuk pada tanah haram ya Mekah ya Masjidil Haram dan tanah haram yang terdapat di Palestina yaitu Masjidil Aqsa. Keduanya merupakan wilayah geografis yang dianggap memiliki keistimewaan oleh penghuninya masing-masing gitu. Kenapa? Nah, ayat ini tuh lebih membahas dalam konteks dakwah itu yaitu untuk mengambil hati bangsa Yahudi, ya kan? Sebab makanya penyebutan kedua masjid dalam ayat ini itu untuk menunjukkan adanya benang merah antara ajaran yang dibawa oleh Muhammad dengan ajaran Taurat yang disampaikan oleh Nabi Isa, seperti itu. Nah, upaya ini untuk menunjukkan adanya kesatuan visi misi dalam Islam dan Yahudi yang diungkapkan dengan perjalanan spiritual Muhammad dengan menyandingkan tanah haram dengan tanah Palestina atau Masjidil Aqsa. Nah, ayat ini lebih merujuk pada konteks dakwah ya untuk mengambil hati bangsa Yahudi. Yang selanjutnya itu ada di surat Al-Hajj ayat 25. Nah, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya. Niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Nah, kata masjid di sini ya, wal masjidil haram. Nah, menjelaskan pada makna tanah suci yang dianggap sebagai ikon bangsa Arab. Seperti itu. Yaitu tanah haram. Ayat ini jelas mengindikasikan adanya upaya sistematis pemuka Quraisy di Mekah untuk mengusir Muhammad dan pengikutnya dari sana. Nah, ayat 25 ini juga dilanjutkan ya penjelasannya dengan Al-Hajj ayat 40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah.
Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, pada Quran Surat Al-Hajj ayat 40 ini ya, berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang tidak secara gamblang membedakan antara masjid dengan tempat ibadah lainnya. Tapi di Quran Surat Al-Hajj 40 ini ya, sudah dijelaskan bahwa pemaknaan kata masjid yang selama ini bermakna tanah suci ataupun wilayah geografis yang disakralkan mengalami penyempitan makna menjadi sebuah tempat ibadah tertentu gitu. Yang mana dalam hal ini berbeda dengan tempat ibadah agama-agama lainnya. Namun ya, ayat ini pun juga secara gamblang menjelaskan bahwa Islam tidak membeda-bedakan tempat peribadahan para pemeluk agama ya. Islam menghendaki pemeliharaan tempat-tempat ibadah tersebut agar dapat menjadi media untuk menyebarluaskan kebenaran Tuhan yang universal. Dengan kata lain ya, penghargaan terhadap perbedaan tempat ibadah ya sebagai bentuk Islam yang konsen pada pluralisme. Kesimpulannya ya, berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat Makkiyah yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masjid dalam periode Makkah, yaitu pada fase 4-7 awal, menyerang pada makna tanah suci atau tempat suci yang dijadikan sebagai tempat petilasan, ziarah, dan penguatan aspek spiritual. Namun, pada akhir periode 7 Makkiyah, ya, masjid mengalami penyempitan makna ya, menjadi tempat ibadah yang khas dimiliki bangsa Arab bukan Islam, yang memiliki kedudukan setara dengan Sawami, Yahudi, dan Bia Nasrani. Masjid dan tempat ibadah lainnya merupakan wilayah yang sakral, yang menjadi titik tolak pengembangan peradaban berbasis moralitas universal. Masjid bukanlah bangunan tertentu yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan politik identitas, namun ia merupakan wilayah bersama yang dijadikan titik tolak untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Baik, setelah kita membahas makna masjid dalam surat-surat Makkiyah, kini saatnya kita membahas pemaknaan masjid dalam surat yang turun di kota Madinah. Berbeda dengan fase Makkiyah yang lebih banyak memposisikan Nabi Muhammad sebagai nabi, pembawa berita ya, atau nazir, pemberi peringatan, atau pemberi kabar gembira, maka di Madinah ia telah berubah peran menjadi tokoh agama dan pemimpin sekaligus seperti itu. Ungkapan masjid dalam surat Madaniyah ini muncul dalam surat Al-Baqarah sebagai surat pertama yang turun di kota Madinah, yaitu terdapat dalam ayat 114 yang berbunyi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Oke, pada saat itu masjid mendapat pemaknaan baru sebagai pusat penyebaran dakwah, pembinaan spiritual, dan pusat penataan politik gitu. Jadi para oposan yang tidak menyukai Muhammad, mereka sengaja nih memanfaatkan masjid untuk melakukan penggembosan ya terhadap setiap kebijakan Nabi. Sebab yang tadi itu masjid menjadi sentral pusat ya sebagai pusat penyebaran dakwah. Nah, makanya ayat surat Al-Baqarah ayat 114 ini menunjukkan bahwa Yahudi Madinah menolak Muhammad dan
umatnya untuk bersama-sama beribadah menghadap kiblat yang sama, yaitu ke Baitul Maqdis. Sejalan dengan prinsip kesetaraan antar umat beragama ya, pada awal fase Madinah, Islam mengajak bangsa Yahudi nih untuk bersama-sama mengartikulasikan nilai-nilai kebenaran universal Tuhan melalui kiblat yang sama seperti itu. Namun Yahudi menolak tawaran tersebut, bahkan menuduh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Di sisi lain, terusirnya Nabi dan para muhajirin telah mendorong Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblat ke Masjidil Aqsa sebagai bentuk pemutusan hubungan dengan Mekah. Nah, dengan penolakan Yahudi tersebut, maka Nabi Muhammad mengalami kebingungan ya, sebagaimana yang digambarkan pada ayat ini gitu. Oleh karenanya, dijawablah kebingungan tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, kan ayat sebelumnya itu menjelaskan ya penolakan Yahudi yang menjadikan Nabi Muhammad bingung. Lalu kebingungan tersebut itu dijawablah di ayat ini dengan instruksi Allah agar Muhammad kembali menghadap ke Masjidil Haram. Penyebutan kata masjid pada ayat-ayat pemindahan kiblat ya dalam surat Al-Baqarah ini menyaran pada makna tanah suci sebagai tempat ziarah spiritual. Namun dalam konteks politik ya, maka masjid mendapat makna baru sebagai tempat ziarah ideologis. Artinya, penetapan masjid sebagai kiblat umat mengidentifikasikan adanya penggiringan umat terhadap ideologi tertentu. Selanjutnya, ada juga kata masjid dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat yang lainnya, itu di ayat 191. Kata masjid dalam ayat ini itu terdapat di kalimat wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Nah, yang artinya itu ya, janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Nah, dalam ayat 191 ini ya menjelaskan tentang Masjidil Haram ini sebagai ikon umat Islam yang harus dijaga kesuciannya dengan tetap menjalankan ketentuan dan tradisi yang selama ini berlaku. Yang selanjutnya itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 196. Kata masjidnya itu terdapat di kalimat dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nah, ayat ini itu ya menegaskan bahwa satu-satunya tempat suci sebagai identitas politik umat Islam adalah Masjidil Haram. Nah, ini menandai sebuah fase dalam sejarah Islam yang menghendaki keseragaman ekspresi melalui keseragaman kiblat seperti itu. Dengan penetapan Masjidil Haram sebagai kiblat dan sebagai tempat ziarah spiritual, maka telah terjadi penegasan identitas umat Islam yang berbeda dengan umat lainnya. Nah, jadi di ayat ini itu sudah dijelaskan nih, sudah lebih khusus lagi bahwa Masjidil Haram ya itu menjadi sebagai tempat identitas umat Islam. Yang berikutnya, kata masjid terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 34. Ya, yang bunyi وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. Nah, dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, kata masjid dalam surat Al-Anfal ayat 34 ini ya, dalam konteks berisi justifikasi bagi umat Islam untuk memerangi orang-orang musyrik Mekah karena mereka telah menghalangi umat Islam untuk memasuki Masjidil Haram.
Ungkapan larangan memasuki Masjidil Haram di sini itu bukan hanya bermakna melarang Muhammad dan pengikutnya melaksanakan ibadah ritual di sana, ya, melainkan juga penentangan mereka terhadap dakwah Islam yang disampaikan oleh Muhammad. Dengan kata lain, kaum musyrik Mekah layak diperangi karena mereka telah menghalangi Muhammad untuk menyampaikan pesan persatuan umat yang dibawanya. Nah, dalam ayat ini juga Masjidil Haram itu dimaknai sebagai tanah haram, ya, baik di Mekah maupun di sekitarnya. Nah, maksud Muhammad dan pengikutnya dihalangi masuk ke sana, artinya mereka diusir nih oleh pemuka Quraisy secara halus dan terang-terangan, sehingga mereka harus mencari perlindungan di luar Mekah. Nah, tindak pengusiran yang dibarengi dengan perampasan harta yang ditinggalkan oleh umat Islam merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan gitu. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya, sempat disebutkan juga nih di surat Al-Baqarah di ayat-ayat sebelumnya bahwa tindakan seperti itu tuh lebih kejam daripada pembunuhan. Surat lainnya yang terdapat kata masjid ya dalam surat-surat Madaniyah itu ada di surat At-Taubah ayat 7, 17, dan ayat 18. Singkatnya, dari surat Taubah ini nih, keseluruhan kata masjid dalam surat At-Taubah ini menyarankan pada Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, yang dianggap sebagai lambang supremasi kaum musyrik Mekah. Menguasai Masjidil Haram artinya secara politik telah dapat menguasai sistem hukum dan politik yang berlaku di Mekah. Melalui ayat-ayat yang mengandung tema Masjidil Haram tersebutlah Al-Quran berusaha untuk membangun logika dan urgensi untuk menaklukkan Mekah sebagai pusat kekuasaan politik dan bisnis kaum musyrik Quraisy. Dengan kata lain, surat At-Taubah merupakan surat yang memotivasi Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk melakukan gerakan kembali ke Mekah, ya, untuk menaklukkan dan mengambil alih kendali kekuasaan politik dan bisnis yang ada di sana. Nah, dari yang sudah kita bahas sebelumnya, baik dari surat Madaniyah maupun Makkiyah, dapat kita simpulkan nih, bahwa makna masjid itu mengalami perubahan atau evolusi sejalan dengan dinamika dakwah Islam, baik sejak di Mekah maupun di Madinah. Makna masjid awalnya itu adalah sebagai tempat suci yang disakralkan oleh semua pemeluk agama, apapun agamanya gitu. Jadi dulu tuh semua agama bisa melakukan kegiatan di dalam masjid gitu. Nah, tapi di periode Madinah makna masjid itu mengalami penyempitan, ya, hanya sebagai tempat ibadah yang dimiliki oleh umat Islam. Pergeseran makna tersebut disebabkan oleh kepentingan politik identitas, ya, di mana masjid dianggap sebagai simbol hegemoni politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Dengan demikian, terjadi pergeseran makna masjid yang semula sebagai tempat ritual dan pengembangan spiritual menjadi simbol politik.